Melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat penyakit di antara kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di Majlisul Hadarud Da'wah dalam rangkaian rutinitas haul daripada guru kita Sayyidil Habib Al-Mukarram Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Insyaallah manaqib beliau akan dibacakan langsung oleh murid beliau Habib Rashid bin Hasim Bahagih fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa asyrafil bariyat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjamil zahirat. Amma ba'du. Berikut ini adalah 10 menit pada biografi manaqib al-Imam al-Alim al-Murabbi al-Habib Abuya Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Nasab beliau adalah al-Imam al-Alim al-Murabbi al-Habib Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid bin Alawi al-Mulaqab bil Yusrain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Mulaqab Al-Kaf. Dan terus bersambung nasab beliau pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dan pertumbuhannya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf atau yang sering disapa dengan panggilan Abuya dilahirkan di kota Palembang, Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 13 Zulqa'dah bertepatan pada tanggal 27 Maret 1964. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang saleh dan saleha. Sejak kecil beliau mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Ayahandanya yaitu Habib Abdullah adalah seorang pedagang yang dermawan yang senantiasa memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, yatim piatu serta para janda, dan juga senantiasa memberikan bantuan untuk pondok-pondok pesantren. Ayahandanya pun adalah seorang pendakwah yang sangat gigih, pecinta majlis dan ulama. Tidak jarang ayahandanya senantiasa mengajak Abuya Ahmad Naufal untuk keliling hadir ke majlis-majlis dan ziarah kepada para habaib di kota Palembang. Kakek beliau adalah Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Ahmad bin Hamid Al-Kaf Maula Palembang yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ahmad Wali. Diceritakan bahwasannya suatu hari di masa kecilnya Abuya Naufal diajak oleh guru beliau yaitu Al-Habib Al-Ustadz Ali bin Abdullah Al-Habsyi untuk hadir ke majlis Al-Habib Alwi bin Ahmad Basit yang biasa disapa dengan panggilan Mu'alim Nang, salah satu murid daripada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, kakek Abuya Naufal. Pada saat itu Al-Habib Alwi bin Ahmad Basit memandang Abuya Naufal dengan seksama, kemudian menuliskan di buku catatan Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi satu tulisan, azunnuhu wallahu a'lam Ahmad Naufal hadha yajzubuhu sirri jaddihi biwasitatika wa anta biwasitati wa annahu a'tani wa jazahullah anni wa anil muslimina khairan katsira. Wallahu a'lam. Aku melihat di dalam diri Ahmad Naufal ini memikat sir rahasia kakeknya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf dengan perantaramu, dan engkau mendapatkan sir tersebut dariku, dan aku telah diberikan sirnya tersebut langsung kepadaku. Semoga Allah membalas untukku dan untuk umat muslimin balasan yang banyak. Pendidikannya setelah lulus pada sekolah diniyah, Abuya Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kaf dimasukkan oleh kedua orang tuanya di pondok pesantren Ar-Riyadh Palembang. Di pondok itulah beliau belajar dasar-dasar ilmu agama, Al-Quran, Al-Hadis, dan lain-lain sebagainya di bawah asuhan Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Beliaulah guru setelah ayahandanya di masa belajarnya di pondok pesantren Ar-Riyadh. Abuya adalah seorang yang memiliki kecerdasan dan pemahaman yang sangat cerdas, serta dzauq atau selera dan empati yang sangat tinggi. Pada umur beliau 13 tahun, beliau mendapatkan beasiswa untuk dikirim ke Mekah Al-Mukarramah oleh gurunya yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, pimpinan pondok pesantren Ar-Riyadh Palembang. Bersama sebagian temannya yaitu Al-Habib Hamidun Naqib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan Al-Habib Abu Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab untuk meneruskan pelajarannya di pesantren Al-Alim Al-Ulama Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pada tahun 1979 Masehi.
Abuya Naufal adalah anak paling kecil yang dikirim ke Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ketika pertama kali jumpa dengan Abuya Sayyid Muhammad, beliau sempat marah kepada orang yang mengirimnya. Kenapa yang dikirim anak kecil? Akan tetapi setelah itu Abuya Sayyid Muhammad sangat sayang kepadanya sehingga beliau mendapatkan didikan dan perhatian khusus serta ditempatkan di kamar istirahatnya dan menjadi khadimnya. Diceritakan oleh sebagian teman semasanya belajar di sana, Abuya Naufal adalah orang yang sangat dekat dengan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan juga beliau orang yang paling kuat dan sabar dalam berkhidmah kepada Abuya Al-Maliki. Sebab tidak mudah dalam berkhidmah melayani beliau. Di mana Abuya Al-Maliki duduk di situ, pasti ada Abuya Naufal. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah berkata kepada Abuya Naufal, "Ya Naufal, qadamtani khidmah la aqdiru ansaha." Wahai Naufal, engkau telah berkhidmah kepadaku suatu khidmah yang tidak akan bisa kulupakan. Dengan tekad hati yang kuat dan kesabaran yang besar dalam berkhidmah, Abuya Naufal mendapatkan jaminan khusus dari gurunya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dengan mengatakan kepadanya, "Ya Naufal, ashfa'uka yawmal qiyamah." Wahai Naufal, kelak aku akan memberimu syafaat di hari kiamat. Di pertengahan belajarnya di kota Mekah, suatu hari Abuya Naufal merasa rasa jenuh yang mendorongnya ingin pulang ke tanah air karena rindu kepada keluarganya. Beliau pun mendatangi gurunya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan mengeluh akan apa yang dirasakan. Maka setelah mendengarkan keluhan tersebut, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tidak memberinya izin untuk pulang, akan tetapi memerintahkan keluarga Abuya Naufal untuk datang ke Mekah. Bahkan Abuya Sayyid Muhammad menyiapkan satu kamar khusus untuk menjadi tempat tinggal keluarga Abuya Naufal. Kamar itu pun diberi dengan sebutan Ghurfa Ummi Naufal. Guru-guru Abuya Naufal sangatlah banyak. Di antara guru beliau yaitu Al-Muhaddits Al-Haramain Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Habib Umar bin Syekh bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, pimpinan pondok pesantren Ar-Riyad, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi atau yang lebih dikenal Al-Ustaz Ali Alim, Al-Habib Ali bin Husain Al-Aidi, Al-Syekh Abdullah Al-Lahji, Al-Syekh Hasan Al-Mashar, Al-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Syekh Abdullah Dardum, Al-Syekh Ahmad Ar-Ruqaimi, dan masih banyak lagi daripada guru-guru beliau. Abuya Naufal juga banyak berjumpa dan mengambil sanad serta talbis dan talqin dari para ulama dan awliya di masanya, seperti Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sigaf, Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, dan Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, serta Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab. Dakwah dan penyebaran ilmu. Di tahun 1987 Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki memberikan isyarat kepada Abuya Naufal untuk pulang ke tanah air setelah mendapatkan didikan dan perhatian khusus. Selama 8 tahun, selama belajar di sanalah Abuya Naufal mengarang satu karangan kitab sejarah baginda Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Tadhkiru Ahlul Huya bi Sirati Khairil Anam. Setelah pulang dari Mekah, Abuya Naufal mengajarkan, yaitu pun mengajar di alma maternya yaitu Pondok Pesantren Ar-Riyad, juga mengajar di Madrasah Darul Muttaqin Palembang. Abuya Naufal memulai dakwahnya dengan membuka Madrasah Haramain, jembatan bagi anak-anak untuk masuk pesantren. Belajarnya malam hari sehingga kerap disebut dengan sebutan sekolah malam. Beberapa lama mengajar di Palembang, beliau diajak hijrah untuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi oleh Al-Habib Hamid An-Nagib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Fada'ah. Setelah terjadinya permasalahan Syiah pada saat itu di kota Palembang, sebelum menjatuhkan pilihannya itu, Abuya Naufal melakukan sholat istikharah karena di Palembang beliau juga sudah banyak tanah 2 hektar untuk dijadikan pembangunan pondok pesantren yang sekarang dipegang oleh teman perjuangannya sekaligus ipar beliau, yaitu Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, yang telah mendirikan di tanah tersebut pondok pesantren Ribatul Muhibbin. Setelah salat istikharah, Abuya mendapat jawaban bermimpi pindah ke Madinatul Munawwarah, artinya beliau harus hijrah. Kemudian beliau sowan silaturahmi ke Habib Al-Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab, seorang ulama dan wali di Palembang, untuk menanyakan perihal istikharahnya itu. Maka Habib Al-Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab mengajurkan kepadanya untuk hijrah safar, melakukan perjalanan. Akhirnya beliau pun hijrah dan mengajar di Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi. Pembangunan Pondok Pesantren Darul Habib setelah 5 tahun mengajar di Bekasi, Abuya Naufal mendapatkan sebidang tanah yang diwakafkan kepadanya di Desa Munjul, Ciambar, Parungkuda, Sukabumi.
Pada tahun 1998 Masehi, beliau memulai dan merintis untuk membangun pondok pesantren. Sedikit demi sedikit beliau berjuang untuk membangun satu demi satu bangunan dengan penuh kesabaran dan himmah yang kuat serta tawakal yang sangat tinggi. Ketika Abuya ditanya soal dana untuk merintis dan membangun pondok pesantren serta menghidupi santri-santri yang belajar, beliau pun tersenyum dan mengatakan, "As-sagi bagi, yang menuang atau yang memberi itu kan selalu ada. Kalau dihitung secara akal tidak akan mungkin, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu akan membantu dan memberi rezeki." Maka Allah dan wattasal, hal yang dibangun karena Allah terus akan berlanjut dan akan berkesinambung. Dahulunya pondok itu bernama Darul Hijrah. Setelah berjalannya waktu serta adanya isyarah dan bisyarah, maka pondok pesantren yang beliau bangun tersebut diubah menjadi Darul Habib. Dan semangatnya yang berapi-api dan tarbiyahnya yang sangat terpuji serta sifat istiqamah dan ikhlas yang dimiliki, timbullah banyak animo masyarakat untuk menitipkan putra dan putrinya kepada Abuya Novel Al-Kaf. Alhamdulillah, perjalanan selama kurang lebih 1 dekade pondok pesantren Darul Habib dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar dan telah menampung sekitar 250 santri pada saat itu, dikarenakan minimnya tempat tinggal atau asrama yang menampung para pelajar di tanah seluas 1,4 hektar itu. Maka muncul gagasan beliau untuk mengembangkan pondok pesantren Darul Habib, sehingga pondok pesantren Darul Habib yang lama ditempati untuk pelajar putri dan pondok pesantren Darul Habib yang baru di atas tanah seluas kurang lebih 5 hektar ditempati untuk pelajar putra. Di dalam membangun pondok pesantren, beliau ingin sekali menghilangkan prasangka masyarakat yang subjektif dan tidak tepat tentang penilaian pondok pesantren yang kumuh dan tidak rapi, sehingga beliau membangun dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan indah untuk dinikmati oleh anak santri dan santriwati serta tamu yang berkunjung. Menjadi kebiasaan beliau melaksanakan sabdanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila bekerja mengerjakannya secara bagus dan profesional. Dengan hadis tersebut begitu jualah beliau praktekkan dalam segala hal yang berkaitannya dengannya. Semuanya harus profesional, bagus, rapi, indah dan bersih. Tatkala Al-Mufakir Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur berkunjung ke pondok pesantren Darul Habib, menceritakan di dalam qasidahnya akan kunjungannya tersebut. Di waktu asar itu kami berjalan melanjutkan dakwah, dan di tengah perjalanan kami tersambung hubungan dengan Al-Habib Novel Al-Kaf untuk berkunjung ke pondok pesantrennya. Ya khairu ma'had murattab wa kullu talibin mu'addab wa barakallahu sinina. Kata Al-Habib Abu Bakar ini, sungguh pondok pesantrennya terbaik dan tertib serta setiap santrinya memiliki adab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalamnya. Tarbiyah dan perhatiannya terhadap santri, hal yang paling utama yang beliau berikan untuk santrinya adalah tarbiyatul akhlak. Jiwa mereka dididik sopan santun, rendah hati, merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sesama tidak boleh sombong dan membanggakan diri. Beliau mengatakan, man yatadallalullah wa li syekhi shara azizan indallah. Siapa orang yang mau merendahkan diri untuk Allah dan gurunya, maka hakikatnya ia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari rahasia kesuksesannya dalam mendidik dan mengajar para santrinya adalah semangat untuk memberikan perhatian dan rasa cinta terhadap santri-santrinya. Beliau mengatakan kesuksesan seorang santri dalam menuntut ilmu dapat diraih dengan adanya 3 faktor. Guru yang semangat, anak yang giat, dan orang tua yang kuat. Ketika ketiganya bersinergi, maka kesuksesan pun akan terjadi. Di awal dalam merintis pondok, Abuya kerap makan dan tidur bersama para santri-santrinya. Demi memberikan perhatian khusus dari awal mereka bangun tidur sampai mereka kembali tidur. Beliau akan menanyakan santri-santrinya yang tak terlihat dari pandangannya, dan juga beliau tidak akan tinggal diam apabila melihat sedikit atau secuil kesalahan yang dilakukan oleh santrinya, baik itu dari segi akhlak, kebersihan, ketertiban, konsisten dalam waktu dan peraturan pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga beliau mengatakan, alladzi yuhibbuk yansahuka. Orang yang mencintaimu pasti akan menasihatimu. Walladzi la yuhibbuk la yas'al anka. Dan orang yang tidak mencintaimu, ia tidak akan menanyakan dirimu. Seperti halnya salah dalam gaya atau cara membaca, beliau mengatakan al-qira'ah nisful ilm.
Iqra hatta yafham man yasma' qira'atuka walau kana biduni kitab. Membaca itu setengahnya ilmu, maka bacalah dengan bagus sehingga orang yang mendengar bacaan itu paham walaupun mereka tidak memegang kitab. Dari segi belajar, beliau sering mengingatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Zaid bin Haritha. Araftu falzam, ketika engkau sudah mengetahui suatu ilmu, maka lazimkanlah untuk mengamalkannya. Dan juga beliau sering mengatakan, al-fursa idza ma akhadtaha raja'at 'alaika bugsa. Kesempatan jika tidak kau ambil maka akan menjadi penyesalanmu. Ketika ditanya perihal beliau menolak ketika diundang untuk ceramah, beliau mengatakan, sekarang saya fokus di pesantren karena mengurus santri ini perlu konsentrasi penuh, perlu kesabaran yang luar biasa. Apalagi santri berasal dari seluruh Indonesia dan luar negeri dengan latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Kalau saya berdakwah juga di luar, anak-anak nanti bisa tidak terkontrol. Beliau selalu mengajarkan dan menanamkan kepada santri-santrinya rasa cinta sejati kepada Rasulullah SAW dengan menteladani perangainya dan memperbanyak selawat atasnya. Beliau mengatakan, miqdaru mahabbatuka bin nabi, miqdaru mutaba'atuka bin nabi. Kadar cintamu kepada Nabi sesuai sebagaimana pengikutanmu terhadap Nabi. Dengan rasa cinta tersebut, beliau memerintahkan kepada segenap santrinya untuk menghafal berbagai macam sighah atau teks salawat agar hati mereka selalu terpaut dengan kecintaan pada Rasulullah SAW. Wafat beliau beberapa bulan sebelum pulangnya beliau ke hariban Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri dengan gigih dan semangatnya untuk mendidik, memperhatikan dan mengajar langsung keluarga serta para santri-santri yang masih menetap di pondok pesantren Darul Habib selama masa liburan. Sampai tibalah rasa sakit yang beliau alami sehingga mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Beliau wafat pada hari Senin 20 Dzulhijjah bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2020 Masehi. Beliau dimakamkan di area pondok pesantren Darul Habib Putra. Banyak dari para pecinta dan muridnya yang hadir untuk ikut menyolatkan dan memakamkan beliau. Abu Yanaufal meninggalkan 13 orang anak, 9 laki-laki dan 4 perempuan. Dan sesuai yang telah ditetapkan Musyriful Ma'ad Abuya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki, sepeninggalan Abu Yanaufal yang menjadi pengganti atau khalifahnya yaitu Abuya Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Ahmad Naufal Al-Kaf. 56 tahun dari umurnya yang penuh berkah, beliau telah berhasil mencetak pemuda dan generasi yang tangguh, membangun madrasah dan pondok pesantren serta meninggalkan kesan yang baik untuk semua orang. Ya Rabb wakrimna bisirri syekhina Syekhil Murabbi Wad Ahmad wa salli ya Rabbi ala Muhammad wa alihi wa sahbihi al-amjad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Akhirnya bilal hadrahi bin Hasim Babagi yang telah menyampaikan sebelum menagib daripada Mudirul Ma'had Ponpes Darul Habib Abuya Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada sahibul hal. InsyaAllah kelak kita akan kumpulkan bersama beliau dan bersama jadduna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersingkat waktu, kita akan mengadakan mau'izatul hasanah, mau'izatul singkat daripada murid beliau sahibul hal Al-Habib Abuya Naufal bin Abdullah Al-Kaf yang akan disampaikan oleh Hinafillah Al-Habib Fahir bin Fawzi Al-Habsyi wa alihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الحمد لله Al-Mukarram wal Muhtaramun yang sama-sama kita muliakan pada malam hari ini, yaitu para habaib dan hadirin yang tidak bisa
Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta hormat Al-Faqir kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, perkumpulan kita di malam hari ini mengingat sosok orang yang mana beliau ini adalah murabbi, sosok pendidik yang mana bedanya ustadz sama pendidik itu sangatlah jauh. Murabbi yang mana beliau ini belajar langsung kepada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani dan termasuk murid yang dekat kepada Buya Maliki. Saya teringat daripada satu riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika Sayyidina Aisyah itu nyari yang namanya jarum di kamarnya waktu lagi gelap, masuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke hujrahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam hujrahnya, ke dalam kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba kamar yang gelap yang tadinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha nyari jarum itu kemudian terang menerang, seakan-akan ada matahari yang masuk di kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman lam yara yaumal qiyamah," kata Rasulullah. Celakalah, kata Rasulullah. Celakalah kalian bagi kalian yang tidak ketemu aku kelak di hari kiamat. Liman lam yara yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Celaka kalian orang yang tidak ketemu denganku kelak di hari kiamat. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak akan ketemu denganmu kelak di hari kiamat?" Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu innahu falam yusalli alayya." Orang yang ketika disebutkan namaku, kata Rasulullah, mereka tidak berselawat kepadaku. Nah, ini Abuya selalu mengingatkan hadis ini kepada santri-santrinya. Berarti ini Abuya ini ada hubungan khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu juga riwayat sosok seorang alim di zamannya, yaitu Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Beliau ini ketika ingin berziarah ke Madinatul Munawwarah, ke makbarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumpulkan uang sampai beliau ini ada waktu yang mana waktu tersebut beliau ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman beliau ini Imam Ahmad Ar-Rifai ini kalau nggak salah sesama nama Imam Subki sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau Imam Ahmad Ar-Rifai masuk ke dalam makbarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan syair yang membuat orang-orang di sekitarnya itu kagum. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha taqabbalil ardi wa hiya naibati, kata Imam Ahmad Ar-Rifai. Dari kejauhan, ya Rasulullah, aku ini mengirimkan ruhku karena aku ini rindu kepada engkau, ya Rasulullah. Taqabbalal ardi wa hiya naibati, aku ciumi tanah-tanah orang yang balik daripada Madinatul Munawwarah itu sebagai ganti aku ini rindu kepada engkau, ya Rasulullah. Fahadihi daulatun asbahat qad hadar. Dan sekarang ini, ya Rasulullah, aku sudah berada di depan kuburanmu, wahai Rasulullah. Famjud yaminuka kay tuhdha biha syafati. Maka keluarkanlah tangan muliamu, ya Rasulullah, supaya mulut aku yang hina ini bisa mencium tanganmu. Kemudian keluar daripada karamah Imam Ahmad, keluar tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicium sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Ini kerinduan Imam Ahmad Ar-Rifai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami, santrinya Abuya Naufal, rindu sama Abuya. Ketika ditinggalkan sama Abuya, hati kami ini menangis. Seakan-akan kami ini tidak ada lagi yang mendidik kami selain Abuya. Abuya mengajarin kami bagaimana berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Abuya mengajarkan kami seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengajarkan sahabatnya. Kami belajar sama Abuya itu seakan-akan ada Rasulullah di hadapan kami. Beliau mengajarkan sebagaimana yang dijelaskan sama Rasulullah. Beliau mendidik kami sebagaimana didikan Rasulullah kepada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam satu qasidahnya, "Arifil haqqi li ahli al-haqqi wasluk ma'ahu." Ketahuilah orang yang baik itu, orang yang benar itu,
kenal, maka engkau akan berjalan di jalannya mereka. Ini Abuya, sosok daripada zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wali min auliyaillah, seorang pendidik, seorang mursyid, seorang yang mempunyai sanad ilmu yang jelas, yang beliau belajar kepada Imamul Hijaz, yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, belajar kepada ayahnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada sosok guru yang seperti itu, maka peganglah guru yang seperti itu. Di zaman sekarang ini sangatlah jarang guru-guru yang mempunyai sanad yang jelas, yang mempunyai murabbi. Murabbi itu mempunyai jiwa pendidik. Tidak ada lagi, sedikit di zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah, Al-Faqir sangat bersyukur dan bersyukur kepada Allah dijadikan salah satu murid-murid daripada muridnya beliau. Alhamdulillah juga, dan berterima kasih juga kepada Sahibul Bait yang telah melaksanakan haul. Ini alamatul mahabbah, ya. Alamatul mahabbah Sahibul Bait kepada ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam satu hadisnya, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban fala takun khamisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam satu hadisnya, yang mana kata Rasul, jadilah engkau seorang alim. Kalau kau tidak bisa menjadi orang alim, menjadi orang muta'allim. Orang yang muta'allim kadang hadir majlis, kadang enggak, itu susah. Yang ketiga, jadi mustami'an, orang yang pendengar. Kadang-kadang kita majlis saja enggak dengar. Jadi jadilah orang yang keempat ini. Kalau udah tidak bisa tiga-tiganya, kun muhibban fala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Nah, ini alamat kita hadir di majlis ini, alamat kita cinta kepada Abuya, dan Abuya pasti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakhad man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Beruntung kalian yang bisa memandang para habaib yang di sini. Yang habaib tersebut memandang guru-gurunya sampai musalsal sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan juga bersyukur berapa juta kaki di muka bumi ini, di Palembang ini ada kaki, berapa kaki, berapa mulut di muka bumi ini, berapa hati di muka bumi ini. Tapi di malam hari ini cuma antum-antum yang Allah pilih untuk hadir di tempat majlis yang mana di situ disebutkan halnya wali min awliyaillah, inda dzikrus salihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan nama-nama orang saleh, maka rahmat akan turun di tempat tersebut. Dan Al-Faqir jadi saksi ketika antum menyebutkan Abuya, mengingat siapa sosok guru-guru kami ini, insyaallah antum dapat nadrah dari Abuya, dapat nadrah dari Rasulullah, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kumpulkan kelak kita bersama guru-guru kita, bersama orang-orang yang kita cinta ya di hari kiamat lagi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakati Abuya wa hadina nafsana bi hurmatihim wa amitna fi tariqi Abuya wa amitna fi tariqatihim fati min al-fitani wa hakadha minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan jazak. Walakinna billah Sayyid Suhaib bin Fadil Habsyi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi mendapat berkah buat kita semua yang hadir, dan insyaallah Allah akan rahmat tempat ini, amin ya rabbal alamin. Al-Faqir mengingatkan bahwasannya malam setelah yang akan datang insyaallah majlis seperti biasa sekaligus majlis rutinan ziarah daripada Gubal Habib Ahmad bin Syihab. Setelah majlis insyaallah saling sampai ramaikan ini majlis, insyaallah ini kullukum terbuka untuk umum. Al-Faqir mewakili sahabat dengan jazakallah khair jazak. Terima kasih banyak atas kehadiran semua, dan juga hadimul majlis Al-Habib Rahman bin Taufik bin Syihab menitipkan salamnya kepada kita. Sekarang beliau sedang berdakwah di kota Pagar Alam. Insyaallah dalam sesuai akan datang beliau hadir lagi bersama kita dalam keadaan sehat walafiat.